Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadia Majid, Sistem Operasi 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem operasi. Langsung saja, berikut penjelasannya. Sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi memiliki fungsi, diantaranya 1. Menjalankan operasi dasar. Menjalankan operasi dasar pada komputer merupakan fungsi utama dari sistem operasi. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang bersifat kompleks menjadi sederhana dan lebih berurutan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Berikut ialah jenis-jenis dari sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text command line. Yang kedua, Linux. Ialah sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Yang kode sumber Linux dapat dimodifikasikan, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapapun. Yang ketiga, Ubuntu. Ialah salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan secara bebas. Yang keempat, macOS. Ialah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Yang kelima, iOS. Ialah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone. Dan yang terakhir, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem operasi. Yang pertama, kelebihan dari Windows, yaitu memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu dalam mengatasi masalah yang terjadi seperti mencarikan versi driver terbaru secara online. Fitur inilah juga merupakan salah satu keunggulan dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Yang kedua, mendukung banyak sistem partisi, yaitu didukung oleh Microsoft Windows juga cenderung banyak. Yang ketiga, sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Hal ini membuat banyak orang mudah untuk mengoperasikan
Microsoft Windows karena didukung dengan fitur-fitur yang memudahkan usernya untuk menggunakan suatu komputer. Kelemahannya ialah rentan terhadap serangan virus. Lebih sering terserang virus dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Yang kedua, terlalu cepat update. Paling terasa ialah cepatnya update bisa dibayangkan mulai dari Windows XP, Windows 7, 8, 9, dan sekarang sudah menjadi Windows 10. Keamanan yang mudah dihack. Saat ini, Microsoft Windows masih belum bebas dari tindakan pembobolan keamanan. Yang kedua, Linux memiliki kelebihan. Yang pertama, performa cepat. Dapat dirasakan ketika kita menggunakan Linux adalah performa yang begitu cepat. Hal ini bisa kita rasakan mulai dari proses instalasi, booting, hingga penggunaan aplikasi secara umum. Yang kedua, gratis. Kita bisa menggunakan sistem operasi Linux secara gratis, baik untuk pribadi ataupun kebutuhan bisnis. Yang ketiga, komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang luas, tersebar di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kelemahannya ialah aplikasi masih sedikit. Hal ini terjadi karena developer belum banyak melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Yang kedua, kurangnya support untuk hardware. Seperti halnya dengan aplikasi, belum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Karena game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Yang ketiga, Ubuntu memiliki kelebihan. Yang pertama, sumber terbuka. Sistem operasi ini yang terdiri di atas lisensi open source, yang berarti sistem operasinya bebas digunakan untuk siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi seperti sistem operasi Windows. Yang kedua, lebih banyak virus kebal. Dengan keamanan virus relatif baik, tentu saja tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa sistem operasi ini dapat terinfeksi virus. Namun resiko terkena virus sangat kecil. Dan yang ketiga, pusat perangkat lunak yang relatif berkualitas. Kelemahannya, yang pertama, tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru, dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Yang kedua, lebih berat daripada server. Desktop ini sedikit lebih berat dan membutuhkan resource lebih banyak untuk sistem operasi saja. Beda dengan server yang dibuat lebih ringan dari segi penggunaan source system, dikarenakan kemampuannya lebih difokuskan untuk melayani sederet klien. Selanjutnya, kelebihan dari macOS dan iOS. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh macOS dibandingkan dengan OS Windows adalah faktor keamanan. Yang kedua, dapat membackup dan restore dengan cepat. Salah satu kelebihan perangkat ini adalah ketika berpindah ke perangkat iOS atau Mac, maka kita dapat dengan mudahnya menginstal cadangan yang kita backup sebelumnya dari iCloud. Yang ketiga, desain. Produk Apple dikenal memiliki desain yang khas dan elegan. Selain dari segi artistik, kualitas desain produk Apple juga terlihat dari daya tahan produk. Kelemahannya, yang pertama, harga terlalu tinggi dan pilihan perangkat terbatas. iOS dan Mac bukanlah sebuah sistem operasi sumber terbuka atau open source, yang artinya tidak bisa diadopsi oleh beragam produsen ponsel dan macOS yang memiliki. Tambah lagi, harga produk Apple yang bisa dibilang cukup fantastis atau tinggi. Yang kedua, fleksibilitas upgrade. Kekurangan dari perangkat yang menggunakan macOS adalah pilihan untuk
upgrade sangat terbatas. Yang ketiga, tidak ada fitur multitasking. Dan yang terakhir, Android memiliki kelebihan yang pertama, dukungan aplikasi yang sangat banyak dan beragam. Banyak diminati oleh user karena dukungan aplikasinya yang sangat banyak. Yang kedua, salah satu sistem operasi yang cepat dan responsif. OS Android adalah salah satu sistem operasi smartphone yang cepat dan juga responsif. Yang ketiga, mudah dipahami sehingga dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan sistem. Kelebihannya yaitu cukup mudah dipahami. Kelemahannya yang pertama, memiliki proses kerja sistem yang cukup berat sehingga memakan RAM yang cukup banyak. Proses kerja sistem yang cukup berat menyebabkan proses kerja dari sistem Android banyak memakan memori baik RAM maupun ROM. Yang kedua, sistem operasi yang di-custom sering tidak stabil dan kurang optimal. Salah satu pengalaman pribadi saya menggunakan OS ialah Windows. Untuk OS ini menurut saya sangat cocok digunakan untuk pelajar dan kalangan lainnya, terutama untuk pemula yang ingin belajar menggunakan laptop ataupun komputer, karena sangat mudah digunakan dan tidak susah dalam pengoperasiannya. Dalam Windows juga mensupport berbagai hardware jaringan komputer sehingga dapat menggunakan berbagai jenis jaringan komputer pada komputer yang kita miliki. Dan juga terdapat banyak pilihan aplikasi pada Windows karena kebanyakan aplikasinya dirancang khusus untuk bisa berjalan dalam OS Windows. Itulah penjelasan singkat mengenai sistem operasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.